video hasil wawancara kita sama NGO loh. Kalian siap nggak? Siap sih, tapi aku masih keingat sama proposal KPP yang kita tuju pertama. Padahal kita udah ngajuin dengan lengkap dan profesional, tapi belum ada kabar. Iya ya, kita di ghosting. Oh mungkin mereka sibuk kali ya. Udahlah, kita move on aja guys. Move on dong, kita kan sudah pindah ke NGO. Proposal kedua yang kita ajukan, mereka lebih care dan referensif, benar kan Livi? Bener banget, Borneo Institute Foundation mereka tuh langsung respon, langsung welcome, langsung siap wawancara dan bikin kita langsung jatuh cinta. Nah, karena mereka baik banget sama kita, terus mereka juga welcome banget sama kita, ayo kita buat hasil wawancara kita jadi video tuh hari ini. Kalian siap nggak? Siap. Tapi Kok tapi lagi sih, Din? Tapi kenapa? kalian yakin mau ngejelasin semua topiknya? Itu banyak loh, dari struktur sampai teknologi. Tenang aja, kan kita udah langsung datang ke Borneo Institute Foundation ketemu dengan bapaknya. Jadi kita pasti ingat dong jawabannya. Grogi mah wajar, yang penting kan jangan lupa skrip. Skrip? Kukira kalian yang bikin. Aman aja, kan sudah dibuat skripnya. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 akan menyampaikan hasil kaji banding dan juga wawancara kami di Borneo Institute Foundation, sebuah NGO yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, budaya, dan juga lingkungan. Nah, kegiatan ini kami lakukan untuk memenuhi tugas UAS teori organisasi. Selamat menyaksikan. Nah, dari hasil wawancara kami bersama Pak Agus, kami jadi mengetahui Borneo Institute Foundation ini memiliki dua struktur organisasi. Yang pertama, struktur yayasan. Ini berisi ketua, bendahara, dan sekretaris. Nah, mereka ini mengatur kebijakan strategis tetapi tidak turun langsung ke lapangan. Nah, struktur yang kedua itu struktur manajemen proyek. Ini mereka merupakan tim operasional yang akan turun langsung ke lapangan, terdiri dari manajer proyek, staf keuangan, dan staf teknis. Nah, staf teknis ini dibagi. Mereka ada bagian pertanian, perikanan, dan hukum adat. Lalu mereka juga menambahkan tenaga kerja lainnya. Biasanya ada anak magang yang ikut dalam proyek tersebut. Kalian mau tahu nggak apa yang menarik dari struktur organisasi mereka? Nah, aku kasih tahu ya, struktur organisasi mereka ini mereka bisa bekerja lebih dari 2 proyek. Selagi mereka masih bisa membagi waktu mereka. Jadi kerjanya itu fleksibel dan kolaboratif. Baik, selanjutnya Borneo Institute Foundation menjalankan berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat desa. Berdasarkan data lapangan dan wawancara ada 4 bidang. Yang pertama, program lingkungan yang berupaya meningkatkan edukasi mengenai risiko kebakaran, pencegahan deforestasi, serta kampanye mengelola hutan yang lebih berkelanjutan. Yang kedua, penguatan ekonomi alternatif yang meliputi kegiatan perikanan, peternakan, pertanian, sayur, hingga pembentukan kelompok usaha kecil untuk membantu masyarakat memperoleh sumber pendapatan baru. Yang ketiga, program budaya dan anak muda seperti Youth Program atau Sakura Budaya, melestarikan seni lokal termasuk tari Dayak, ngarumut, reok, dan berbagai kesenian tradisional lainnya. Dan yang keempat, advokasi sosial dan hukum adat, di mana tim pendamping membantu masyarakat dalam menghadapi persoalan sengketa lahan serta memperjuangkan hak-hak adat mereka. Nah, seluruh program ini selalu disesuaikan dengan kebutuhan setiap desa dan tempat mengikuti arahan dari para pendonor. Jadi, gaya kepemimpinan mereka itu partisipasif, terbuka, dan fleksibel. Dengan melalui pengambilan keputusan yang dilakukan secara diskusi, ini menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan humanis. Selanjutnya, pendanaan adalah aspek paling penting dan paling menantang di NGO ini. Sumber utama pendanaan ini berasal dari donor luar negeri seperti program lingkungan, karbon, dan ekonomi alternatif. Kemudian kerjasama antar daerah seperti PDLH di Kabupaten Gunung Mas. Program ini harus melewati berbagai proses proposal seperti monitoring, evaluasi, dan audit. Karena donor drive ini harus aktif mencari pendanaan baru agar program ini tetap berjalan. Nah, dalam operasionalnya, Borneo Institute Foundation ini mereka juga menggunakan teknologi. Yang pertama itu mereka menggunakan aplikasi Sango, itu khusus NGO, yaitu mereka melaporkan keuangan mereka, terus pencatatan keuangan, pelaporan keuangan, serta audit keuangan mereka. Nah, yang kedua itu mereka menggunakan media sosial untuk kampanye dan publikasi seperti Instagram Mini,
seperti TikTok juga, terus website. Nah, website itu mereka untuk proses perekrutan dan pengajuan proposal. Nah, dari wawancara kami dengan NGO, kami belajar bahwa bekerja di NGO membutuhkan empati, ketekunan, dan kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, pendampingan itu tidak bisa dipaksakan, melainkan harus melakukan pendekatan sambil melihat situasi lokal. Jadi dapat kami simpulkan bahwa Borneo Institute Foundation ini menunjukkan bahwa organisasi ini bisa berjalan secara profesional dengan struktur kerja yang jelas dan budaya kerja yang kuat. Mereka itu sangat adaptif, kolaboratif, dan fokus pada kebutuhan masyarakat. Pendanaan memang tantangan utama mereka, tapi strategi mereka itu cukup baik untuk mempertahankan program. Saran kami adalah bahwa pengembangan sistem monitoring digital dan diferensiasi pendanaan untuk Borneo Institute Foundation. Guys, Apa? di NGO ada kesan dan pesan nggak? Ada dong. Kalau aku sih ada, karena Pak Agusnya baik sama ramah. Terus dia ngejelasinnya juga secara runtun dan valid karena pengalaman langsung beliau. Kalau kalian, Pak? Nah, benar kok. Kalau menurutku aku suka cara beliau menjelaskan, nggak ribet tapi penuh makna. Nah, kalau menurutku kaji banding ini membuat teori organisasi mata kuliah kita terasa lebih hidup dan nyata. Kalau kamu, Dit? Kalau aku banyak insting baru tentang NGO. Ternyata rumit tapi mulia. Kalau kamu, Los? Menurut aku, pesan paling penting dalam wawancara ini adalah bekerja dengan masyarakat itu tidak instan, harus sabar, tulus, dan menghargai budaya. Ternyata setelah kita pindah ke NGO justru membuat kita dapat lebih banyak pengalaman yang lebih menarik. Kayak gitu.